Selamat hari Minggu dan selamat hari Pantekosta. Kita bisa bertemu kembali di pagi hari yang indah ini. Mari saya undang kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 2. Saya mengajak kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah, saya mengundang kita berdiri, saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Kisah Rasul ditulis oleh Lukas ya. Jadi yang di Lukas dengan Kisah Rasul penulisnya sama. Saya bacakan. Ketika tiba hari Pantekosta. Pantekosta artinya hari ke-50. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari yang indah, di momen hari Pantekosta. Kami bersyukur kami boleh merayakan dan kami kembali mendengar berita firman Tuhan atas peristiwa yang terjadi 2026 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk membaca, menikmati akan firman-Mu, dan kami rindu firman-Mu. Engkau kiranya membajak hati kami masing-masing supaya firman-Mu menjadi benih yang tertanam ke dalam hati kami, tumbuh subur menghasilkan 100 kali ganda. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya oleh urapan-Mu kami mampu menjelaskan secara detail akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh bawa pulang berkat Tuhan, menyertai kami sepanjang hidup iman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini hari istimewa. Selain kita merayakan hari Pantekosta dengan adanya perjamuan Tuhan, nanti juga kita akan mengadakan perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan sama-sama makan perjamuan kasih sebagai refleksi dari dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari Pantekosta yang kita baca ini ditulis secara mendetail oleh Lukas, seorang dokter yang juga menulis kitab Lukas. Secara mendetail kita membaca bahwa kejadian yang terjadi di loteng Yerusalem 2026 tahun yang lalu itu merupakan satu peristiwa yang boleh membuat orang tercengang, gempar, dan terheran-heran. Mengapa demikian? Karena tadi kita baca yang akan menjadi ayat pokok kita adalah ayat 11. Di sana dikatakan
Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, ini bahasa manusia, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Memang Allah kita besar, ajaib dan heran. Tahu Bapak Ibu pernah membaca firman Tuhan bahwa pembentukan kita dalam rahim ibu kita itu adalah ajaib. Oleh sebab itu Daud mengakui, sungguh ajaib ya, Engkau menjadikan aku di dalam perper bumi yang menggambarkan tentang rahim ibu kita. Dia mengakui keajaiban Tuhan. Tentang bagaimana dia menjadi janin dan akhirnya lahir sebagai satu pribadi. Apalagi yang dia katakan dalam Mazmur, tadi Mazmur 139 ayat 20 ayat 14. Sekarang di Mazmur 19 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Jadi dari ciptaannya kita bisa lihat bahwa Allah itu luar biasa besar, heran dan ajaib. Ya. Nah, peristiwa ini mereka tercengang-cengang itu karena apa? Karena mereka mendengar bahasa ibu mereka. Bahasa yang mereka pakai di rumah mereka. Ada 16 bahasa. Tadi ada disebut Frigia, Pamfilia dan orang Arab dan lain sebagainya. Libya ya. Ada 16 bahasa, nanti Bapak Ibu pelajari kembali. Itu yang dipakai sebagai bahasa ibu di rumah masing-masing. Tetapi oleh orang Galilea mereka ucapkan bahasa ini. Dan bahasa yang mereka ucapkan bukan bahasa yang sembrono, tetapi bahasa yang mencerminkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya. Artinya di momen hari Pantekosta ketika roh Tuhan dicurahkan, maka mereka 120 orang lidahnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjamah bagian tubuh mereka, yaitu lidahnya dikendalikan untuk berkata-kata sesuai dengan ayat 4 di sana dikatakan berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus bukan diajarkan oleh gembala atau oleh orang, ikuti aku, karena itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah adalah roh itu tinggal masuk dalam hidup kita dan roh itu keluar seperti nafas. Bukankah kita berkata-kata itu adalah nafas kita yang keluar dan menggerakkan lidah, sehingga gerakan lidah dengan katupan mulut menciptakan kata-kata. Jadi dari dalam, bukan diajarkan. Kalau Bapak Ibu beribadah di satu tempat, kalau ada yang mengajarkan begitu, saya anjurkan keluar saja. Tidak usah lanjutkan ibadah. Kenapa? Karena tidak alkitabiah. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus kita jeli, belajar memahami dengan sungguh-sungguh. Ya, bahasa roh tidak bisa diajarkan. Sekarang ada sekolah bahasa roh, itu urusan mereka. Tapi pagi hari ini kita lihat bahwa lidah manusia yang berjumlah 120 orang dikendalikan oleh Roh Kudus. Lidah adalah ciptaan Tuhan. Ya. Lidah adalah ciptaan Tuhan. Ketika Allah menyelesaikan ciptaannya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, firman Tuhan katakan, Allah melihat segala sesuatu yang diciptakan itu baik semuanya. Kata baik juga diterjemahkan sebagai apa? Sebagai sempurna. Jadi lidah kita baik, sempurna. Nggak ada yang cacat. Ya. Makanya memuliakan Tuhan. Tetapi mengapa di dalam Alkitab oleh ilham roh yang memakai tangan Yakobus mengatakan bahwa lidah adalah bahagian di dalam tubuh manusia yang digerakkan oleh api neraka. Coba kita baca ayatnya. Yakobus 3 ayat 6, saya akan baca mulai ayat 6 ya. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di mana anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ngeri atau tidak Bapak Ibu? Sadar atau tidak? Bagian dalam tubuhmu ada yang digerakkan oleh api neraka. Kita tahu neraka itu ya hukuman kekal, kebinasaan. Tapi bagian tubuh kita ada yang digerakkan oleh api neraka. Maknanya apa? Lebih lanjut saya baca dulu. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan. Ya, lanjut ayat 9.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi lidah yang diciptakan Tuhan yang tadi dikatakan digerakkan oleh api neraka, ya, dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan, memuji ciptaannya, tapi dengan lidah yang sama kita mengutuk ciptaannya. Kalau kita baca lebih lanjut, hal itu tidak boleh, kata Yakobus yang menulis ini dengan ilham Roh Kudus. Bapak Ibu pernah bayangkan kalau kita mencerca seseorang dengan bahasa yang lengkap di dalam taman apa? Taman safari misalnya. Semua lengkap di taman safari, ada segala jenis binatang. Kalau kita mencerca seseorang dengan bahasa itu, Tuhan katakan nggak boleh. Nggak boleh. Berarti lidahmu dikendalikan oleh api neraka. Mau Anda, ya, bagian lidahmu dikendalikan oleh api neraka dan akhir hidupmu, seluruh hidupmu nanti masuk ke dalam api neraka. Tentu Bapak Ibu tidak mau. Oleh karena itulah pagi hari ini kita bersyukur karena 2026 tahun yang lalu ketika hari Pantekosta terjadi, kita hari ini merayakan dan kita mau mensyukuri. Karena apa? Karena di momen hari Pantekosta itu saya mau memberi tema, ya, Pantekosta memulihkan kemuliaan manusia. Saya ambil ayatnya adalah Kisah Rasul 1 ayat 2 ayat 11. Kita bersyukur ada hari Pantekosta. Makanya Bapak Ibu tidak semua hadir dalam momen doa 10 malam. Karena makna ini belum mendasari karakter dan kehidupan Bapak Ibu. Sayang sekali. Tapi pagi hari ini kita mau. Supaya kita dipulihkan di momen hari Pantekosta. Mengapa saya katakan demikian? Ya. Tadi kita katakan bahwa Allah menciptakan termasuk lidah kita adalah Allah ciptakan dalam kondisi baik, perfect, sempurna. Diakui oleh Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Bahkan Mazmur 19 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa langit adalah menyatakan kemuliaan Allah. Sedemikian luar biasa. Tapi kenapa? Kenapa sampai Yakub oleh ilham roh menulis hal ini? Apakah Allah cacat? Tidak. Kalau kita baca dengan sesungguhnya ayat itu, berarti begini. Lidah kita sempurna diciptakan baik. Tapi lidah menjadi tidak baik ketika lidah dikendalikan oleh api neraka. Atau lidah dikendalikan oleh hal-hal yang jahat. Jadi kita harus tahu jangan sampai lidah kita dikendalikan oleh hal-hal yang jahat. Oleh api neraka. Nanti kita juga masuk neraka. Ya. Bertanyalah pada dirimu, lidahku dikendalikan oleh siapa ketika engkau akan berkata-kata. Nanti kita akan lihat antara manusia dengan binatang sama-sama berbicara tentang lidah. Ya, kenapa saya katakan gitu? Saya kasih contoh tapi tidak usah saya baca karena ayatnya panjang. Bilangan pasal 22 sampai 24. Di sana mengisahkan seorang hamba Tuhan, seorang nabi namanya Bileam. Bileam adalah nabi Tuhan. Tapi ketika bangsa Moab dan bangsa Midian melihat gerombolan daripada anak-anak Tuhan yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian sangat luar biasa dan hampir semua negara, hampir semua bagian bumi yang dilalui oleh rombongan ini takut semua. Karena Allah menyertai mereka di dalam tiang awan dan tiang api. Kemudian Raja Moab yang bernama Balak mengirimkan utusan kepada Bileam berkata gini, datanglah sini hambaku, datang sini kutuki bangsa ini. Karena dari persepsi Raja Balak, Raja Moab, apabila bangsa ini kutuk maka dia akan lemah. Sehingga dipanggillah Bileam ini untuk mengutuki bangsa ini dengan sebanyak segudang hadiah, upeti. Waktu pertama kali datang,
Bileam berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan jangan pergi. Maka dia tidak mau mengikuti dan memenuhi undangan Raja Balak. Pulanglah utusan ini. Setelah pulang, Raja Balak bilang, oh mungkin kurang banyak. Kita tambahin supaya dia mau datang. Rombongan kedua datang dengan lebih banyak lagi harta benda. Upeti datang kembali berkata kepada Bileam. Bileam kan tadi sudah berdoa, jelas Tuhan katakan tidak. Kok dia kembali, begitu datang lagi rombongan kedua dengan upeti yang lebih banyak, dia tergiur lagi. Dia bertanya lagi, Tuhan boleh gak aku pergi? Nah ini masa pengujian nih bagi seorang nabi. Tuhan katakan, ya silakan pergi. Tapi kan ingat pertama kali apa yang saya katakan kan, pergi dia. Setelah dia pergi, dalam perjalanan Tuhan tahu hati manusia. Tuhan tahu. Mazmur 36 ayat 2 di sana dikatakan, dosa bertutur kata di dalam lubuk hati. Sebelum kita keluarkan kata-kata, Tuhan sudah tahu akan hati kita. Maka dalam perjalanan, Tuhan menghalangi nabi ini supaya jangan melanjutkan perjalanannya. Dia menghalangi dengan cara apa? Keledainya dihalangi sampai 3 kali. Akhirnya sang nabi jengkel. Saya meminta supaya keledai peliharaan saya bertahun-tahun ini membawa saya ketemu dengan Balak. Kok begini jadinya? Dia pukullah si keledai itu. Setelah dipukul keledainya oleh kuasa Roh Kudus, lidah keledai dipakai oleh Tuhan untuk berkata, mengapa kamu memukul saya? Adakah selama ini aku berlaku demikian kepada Tuanku? Lidah keledai berbicara. Terperanjak dia. Terus Tuhan izinkan sang nabi melihat ada malaikat dengan pedang untuk menghalangi jalannya. Kenapa? Karena Tuhan melihat yang ini akan dipengaruhi. Makanya dia menghalangi. Sampai di sana kita ceritanya nanti Bapak Ibu lanjutkan sendiri. Nah, saya mau katakan, mengapa tadi Yakobus mengatakan lidah adalah bagian yang berada di antara anggota tubuh kita. Dia menggerakkan roda kehidupan dan dia sendiri digerakkan oleh api neraka yang mempengaruhi seluruh tubuh. Jadi lidah ini harus hati-hati melihat siapa yang mengendalikan lidah. Ingat firman Tuhan katakan di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Itu tergantung Bapak Ibu. Mau menggemakan yang bagaimana? Kalau membanggakan yang baik akan makan buahnya. Tapi menggemakan yang tidak baik, tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, kita semua sudah rusak. Maka Paulus menulis kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Mulai dari pasal 3 Roma, kita baca coba ayat 11 kita baca. Saya mau baca supaya Bapak Ibu memahaminya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Di sini cukup dijelaskan. Mulut, bibir, lidah yang merupakan organ untuk memproduksi kata-kata. Itu sudah tidak baik. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin memulihkan kita. Pertama-tama yang Tuhan lakukan ketika Tuhan ingin memulihkan kita lihat contohnya di dalam perjanjian lama. Seorang nabi dibangkitkan untuk berbicara kepada umatnya yang sudah dalam kondisi seperti ini. Sudah berdosa. Ya, nanti kita akan lihat mengapa disebut berdosa nanti. Tapi saya mau katakan, Tuhan mengasihi, maka Tuhan mengirimkan seorang nabi untuk berbicara kepada hambanya. Tapi nabi juga sama seperti anak Tuhan yang lain. Yang masuk dalam kelompok sudah dalam dosa, kerongkongan mereka penuh dengan racun. Itu sama.
Makanya Tuhan memberikan penglihatan kepada siapa? Kepada Yesaya. Kita baca ayatnya ya. Yesaya pasal yang ke-6, saya mulai baca ayat yang ke-3. Yesaya pasal 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Ini serapin yang dia lihat dalam penglihatan di surga. Katanya, kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ini melihat mezbah. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ini diakui oleh Yesaya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah ini kan sama seperti apa? Kita diciptakan seperti ikan di laut. Walaupun ikan itu semua asin, walaupun airnya asin, tapi ikan tidak menjadi asin supaya dapat bermanfaat. Tapi kondisi ini dia katakan, aku tinggal di tengah-tengah yang najis bibir. Semuanya sudah rusak, bibirnya seperti tadi yang diucapkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Namun mataku melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini Tuhan mau memanggil Yesaya untuk mengutus Yesaya. Ayat 6. Tetapi seorang dari serapin ini adalah malaikat. Itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ingat, di mezbah itu ada 24 jam dupa pembakaran ukupan, yang berarti penyembahan kepada Allah. Dupa itu dinyalakan oleh api, yang setiap pagi imam besar menyalakan api, melambangkan pagi dan petang doa itu tidak henti-henti dipanjatkan. Malaikat ini ada dalam mezbah yang diperlihatkan oleh Tuhan, dan malaikat ini mengambil bara. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu yang zaman dulu kira-kira ambil arang gitu. Arang yang ada di mezbah itu dia ambil, ini kan berarti arang itu ada apinya. Kemudian kita baca ayat yang ke-7. Firman Tuhan kata, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan, dosamu telah diampuni. Nah, ketika Tuhan mau memakai seorang hamba Tuhan, seorang nabi, untuk membicarakan kepada jemaat, kepada umat yang dia sayangi supaya selamat, Tuhan terlebih dahulu memurnikan hambanya yang diutus dengan cara apa? Hal pertama yang harus dimurnikan adalah ini, bibir mulutnya. Karena apa? Sumpah serapah bohong semua telah terjadi mulai dari kecil. Anak kecil kita tidak pernah mengajarkan dia jangan bohong ya nak, tapi kok otomatis dia bisa bohong. Halo, karena itu dosa keturunan. Ada Bapak Ibu dalam minggu ini masih ada kata-kata yang bohong dan lain sebagainya. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini seperti bara yang menyentuh bibir mulut Bapak Ibu. Jaga mulutmu. Karena siapa engkau dilihat, didengar, diperhatikan dari apa yang kau katakan. Jadi Tuhan mau menyelamatkan kita dengan cara mengutus hamba yang bibir mulutnya telah dimurnikan, dosanya telah diampuni. Ini dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru kita lihat dulu. Nah, sebelum lihat ke sana saya ingin menyampaikan kenapa kita ini oleh ilham Roh Kudus ditulis bahwa lidah itu berada di antara anggota tubuh kita, mengambil tempat dalam tubuh kita, dan dia dinyalakan oleh api neraka. Saya bacakan dulu riwayat awalnya. Kita buka di dalam Kejadian pasal 3. Saya ingin baca ayat 2 dan ayat 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam, atau saya baca dari ayat pertama supaya alur kejadiannya Bapak Ibu pahami. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu,
buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Stop dulu sampai sini. Kita balik ke dalam pasal 2 ayat yang ke-17. Silakan, Kejadian pasal 2 ayat 17, kita baca dulu apa yang tadi dikatakan oleh Hawa. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tadi Bapak Ibu waktu Hawa berdialog dengan iblis dalam rupa ular, ada nggak kata-kata yang ditambah? Halo? Ada? Di sini Tuhan tidak katakan jangan raba, jangan makan, kalau makan mati. Tapi oleh Hawa ada nggak ditambah? Jangan kau makan atau kamu raba, nanti mati. Halo, iblis itu lebih tua dari kita. Dia adalah malaikat yang jatuh. Dia tahu seluruhnya. Dia lebih cerdik dari kita, dia lebih tua dari kita, umurnya lebih tua. Dan sampai sekarang dia eksis. Sementara kita dari generasi ke generasi sudah mati. Dia masih eksis. Nanti dia baru dibuang, bukan sekarang. Iblis lihat, ini ada celah. Ini ada celah. Kenapa? Karena Hawa membuka celah dalam dialog. Tuhan tidak katakan nggak boleh diraba. Kalau nggak boleh diraba, juga nggak boleh dipegang dong. Ya kan? Kemudian diambil oleh Hawa, dia pegang. Saya yakin begitu dia pegang, dia nggak langsung kasih sama Adam, karena Adam nggak bersama dengan Hawa pada itu. Mungkin dia cari-cari, udah dia pegang, dia cari-cari. Mana suamiku yang kekasih? Dia cari-cari. Dalam pandangan dia cari-cari. Ini ku pegang nggak mati kok. Tuhan katakan kalau kau makan atau kau raba sama dengan kau pegang, kau mati. Tapi ini enggak. Ini enggak. Dia kasih kepada suaminya. Sekarang kita baca Amsal pasal 30, saya ingin baca 5 dan 6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ayat 6. Jangan menambai firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Inilah titik celah, entry point dalam bahasa Bangkinangnya. Entry point, titik masuknya. Bahwa malaikat yang jatuh itu melihat ada celah bahwa Hawa meragukan firman Tuhan. Dia langsung tusukkan jarum yang mematikan. Dari sejak itu, lidah manusia bukan lagi dikuasai oleh manusia, tapi dikuasai oleh api neraka, oleh si jahat. Kita nggak sadar, karena memang nenek moyang kita pun nggak sadar dulu. Itulah yang ada dalam hidup kita hari lepas hari. Kalau cuma katakan jangan ada dusta di antara kita, itu cuma statement hanya untuk menghibur saja. Betul atau betul? Halo? Jangan ada dusta di antara kita. Itu hanya statement penghiburan. Tapi dalam kenyataannya belum bisa kita menguasai lidah kita, tetap bohong itu terjadi. Berapa harganya ini, Bu? Ya, sekilo 12.000. Ah, mahal kali, Bu. Nggak bisa 8, belinya aja 10. Padahal belinya 7, supaya untung banyak dia bilang 12. Tapi ketika ditanya berapa, belinya aja 10, padahal belinya 7. Kan kita biasa kan? Halo, di mana? Oh iya, aku segera datang. Salah satu anggota yang ingin latihan musik di hari Jumat. Ya, aku udah datang. Padahal baru diingatkan oleh Tuhan, wah rupanya ada latihan. Tapi supaya yang lain jangan nunggu lama. Ya, aku sudah di jalan. Padahal baru cari baju, ganti baju. Tuh.
Itu terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita sadari hari ke hari kita lewat begitu. Karena sepertinya kita nggak punya kemampuan, kuasa untuk menguasai. Yakub katakan tidak ada satu manusia pun yang menguasai. Tadi kan kita baca Yakub pasal 3 ayat 6. Kemudian kita pindah ayat 9. Coba kita baca 7 dan 8 dulu. Setelah kita 6 tadi, 7 dan 8 kita baca. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai kuasa. Api neraka itu begitu kuat dari turunan demi keturunan ada dalam hidup kita. Kadang orang udah tinggal di ambang kematian, masih juga bisa berbohong. Miris bukan? Begitulah kita ditaklukkan oleh kuasa kegelapan, sedemikian takluk. Ya, ada cerita ini. Ya, ceritanya begini. Semua orang, semua pria yang takut istri berdiri sini, kata si malaikat. Semua orang yang laki-laki yang tidak takut istri berdiri sini. Ternyata cuma satu orang yang tidak takut istri ada berdiri sebelah kanan. Malaikat tanya, loh kamu hebat kamu ya, nggak takut istri ya? Kok kamu berdiri sini? Apa kata pria itu? Ya aku disuruh istri suruh berdiri sebelah sini. Kita lihat sekarang. Kita bersyukur pada hari Pantekosta. Ketika roh itu dicurahkan. Ayat 4 secara mendetail disebutkan. Saya baca ulang ayat 4 supaya Bapak Ibu paham betul ayat ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya apa? Artinya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kendali lidah bukan lagi kita, tapi Roh Kudus yang mengendalikan lidah kita. Dia yang memberikan kata-kata untuk kita berdoa. Kita mengucapkan hal-hal rahasia, kita mengucapkan hal-hal yang ajaib antara kita dengan Tuhan. Dalam kejadian peristiwa pencurahan Roh Kudus pertama, bahasa asing itu, glosal itu adalah bahasa manusia. Jadi ada yang tahu. Dulu waktu saya masih di gereja di mana saya dibina oleh gembala saya di Setiabudi, kami doa 10 malam. Setelah doa 10 malam itu ternyata ada seorang bapak yang dalam kepenuhan Roh Kudus dia pakai bahasa yang kita semua tidak tahu. Dia pakai bahasa itu. Setelah itu katanya ada orang yang berhenti di gereja bertanya kepada pendeta, "Pak pendeta, sedang apa kalian? Kok orang itu pakai bahasa Arab memuliakan Allah?" Tuhan mau pakai dia dengan bahasa Arab. Ada yang mengerti. Dalam ibadah kita 10 malam, kalau ada yang dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba ada yang bahasa Nigeria. Saya nggak ngerti, tapi kalau orang Nigeria datang, dia bisa tahu. Intinya kita tidak boleh mencela, karena itu bahasa Tuhan yang berikan. Artinya di hari Pantekosta lidah kita dikuasai. Dan ini hanya satu-satu tanda dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada tanda lain. Tanda gerak-gerak, tanda nari, tanda segala itu belum merupakan tanda kepenuhan. Tanda kepenuhan itu kalau dia sudah penuh di dalam, dia meluap dengan gerakan-gerakan dan berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya. Saya kasih gambaran begini. Kita isi bensin atau solar mobil kita. Betul?
ke SPBU kita isi. Terus kita bilang, tolong isiin penuh ya. Ya, tapi jangan meluber. Hati-hati nanti kalau meluber. Udah penuh belum? Belum. Terus kata orang orang yang isi bensin itu dia goyang. Supaya nampak bluk keluar. Kalau penuh dia kan otomatis dari dalam keluar, nggak perlu digoyang-goyang. Tapi semua ini merupakan gerakan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau ada yang menari, itu pun kita tidak boleh celah karena Tuhan punya cara. Cuman dalam Alkitab jelas mengatakan satu-satunya tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus ketika kita penuh seperti tadi mengisi bensin penuh, ketika penuh dia keluar meluap. Itu adalah firman Tuhan, bukan saya ngomong. Jadi dia pakai lidah kita untuk menggerakkannya. Nah, kita bersyukur di momen hari Pantekosta ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Siapa? 120 yang berada di loteng Yerusalem. Salah satunya adalah Petrus. Petrus berkata begini. Karena apa? Semua audien di bawah loteng itu mengatakan, "Weh, orang Galilea, gila kalian ya. Apa ini? Apa ini kalian?" Kira-kira mungkin bahasanya begitu. Maka Petrus berdiri sebagai orator, berkhotbah di loteng Yerusalem. "Hai orang Galilea, hai orang Yerusalem, hai kalian semua penduduk dari berbagai daerah. Kami ini bukan mabuk seperti sang kamu. Kan hari baru pukul 9, mana ada orang pukul 9 pagi mabuk." Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua baru dia baca. Waktu dia nyatakan itu ternyata ada salah satu ayat yang diambil, yang dikutip, yang disampaikan oleh ilham Roh Kudus oleh Nabi Daud. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2. Ini khotbah orator daripada Petrus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 25 dan 26 saya akan baca. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang Yesus. "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena itu aku berdiri di sebelah kananku. Karena ia, Tuhan, berdiri di sebelah kanan Daud. Aku tidak goyah." Ingat ya, berdiri sebelah kanan. Berarti di luar tubuh Daud ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian ayat 26. "Sebab itu hatiku bersukacita dan berjiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Sekarang saya minta operator LCD digaris bawahi kata jiwaku. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jiwaku. Tolong digaris bawahi. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku. Ya, bisa ya? Digaris bawahi. Bersorak-sorak. Sekarang kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris kalau dilihat dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris King James itu lebih mendekati. Kata dalam bahasa Inggris, "Therefore did my heart rejoice and my tongue was glad." Jadi ketika bahasa Indonesia diterjemahkan jiwaku, maka dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Yunani yang lebih dekat, memang bahasa Yunani glossal. Glossal itu artinya lidah juga. My tongue, coba digaris bawahi, bisa ya? Nah itu, my tongue. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Petrus dalam pengurapan Roh Kudus. Dia mengutip apa yang dikatakan Daud. Daud katakan begini dalam Kejadian, dalam Mazmur pasal 16 ayat 9. "Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Bahasa Indonesianya jelas. Sekarang kita lihat bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani. "Therefore my heart is glad and my glory rejoice. My flesh also shall rest in hope." Kata jiwa diterjemahkan glory yang dari bahasa aslinya itu adalah kabod. Kabod. Bapak Ibu masih ingat waktu zaman Nabi Samuel ketika tabut bait Allah dirampas oleh bangsa Filistin, dibawa ke negeri Filistin. Apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan apa? Karena
tabut itu direbut, firman Tuhan katakan telah hilang kemuliaan Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut ikabod. Jadi ikabod hilang kemuliaan, tapi kabod kemuliaan. Jadi oleh Daud mengatakan, ketika Allah yang dia lihat berdiri di samping dia, hatinya sukacita dan kemuliaannya beria-ria. Tetapi oleh ilham Roh Kudus, Petrus mengambil ayat ini, dia mengatakan, hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorai. Maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya manusia itu ketika diciptakan Tuhan sempurna sebelum jatuh ke dalam dosa. Penuh dengan kemuliaan. Semua binatang mengikuti apa katanya. Bahkan nama-nama binatang manusia yang memberikan namanya. Begitu luar biasa kemuliaan manusia dibandingkan dengan binatang. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Kemuliaan kita sudah gak ada. Tapi di hari Pantekosta, Tuhan ingin kembalikan kita semua. Tuhan ingin supaya rohnya tinggal dalam hidup kita, kemuliaan kita dikembalikan. Kalau dulu Tuhan memurnikan bibir daripada Yesaya untuk dipakai menjadi alat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua. Bukan nabi, jemaat biasa. Dengan cara apa? Dengan cara bukan cara membersihkan bibir. Tapi menguasai lidahmu. Artinya apa? Kalau tadi Daud melihat Allahnya berdiri di samping dia. Tapi sekarang ketika Petrus berkata demikian, Allah Roh Kudus bukan berdiri di samping, tapi ada di dalam hidupnya. Mengubah hidupnya, memuliakan hidupnya, memulihkan kemuliaan, supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sebab Roh Kudus, sebab firman Tuhan katakan gini dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Tetapi kamu akan berkuasa atau akan menerima Roh Kudus tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat, kata menjadi saksi bukan berarti kata bersaksi. Saya baca begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan bersaksi di Yerusalem. Beda enggak kalau kamu akan menjadi saksiku dengan kamu bersaksi di Yerusalem? Beda atau tidak Bapak Ibu? Beda enggak? Beda. Kalau kamu bersaksi, cuman ngomong aja kamu bersaksi. Tapi ketika kamu menjadi saksi, artinya kamu harus merepresentasikan siapa yang kamu saksikan. Kalau yang kamu saksikan Yesus, kamu merepresentasikan natur dan hidup Kristus dalam hidupmu. Dan bagaimana mungkin kita bisa merepresentasikan natur, kehidupan, kepribadian Kristus kalau kita tidak diubahkan, tidak dijadikan seperti Kristus. Bukankah kita ini semua suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang? Maka mulailah hal pertama yang Tuhan mau pulihkan dari langkah pertama. Lidah kita. Kenapa? Kenapa sih? Apa bedanya kita dengan binatang? Sama-sama punya lidah. Tapi binatang tidak bisa berkata-kata kepada Tuhan. Tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan. Bagian kita yang bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan adalah lidah kita. Dengan lidah kita memuliakan Tuhan, menyembah Dia. Coba bayangkan, ketika Petrus dalam pengurapan Roh Kudus, dipulihkan kembali kemuliaan. Hasilnya apa Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu hasilnya apa? 3.000 jiwa dibaptis. Baca lebih lanjut. Setelah 3.000 jiwa dibaptis, bertambah jadi 5.000. Baca terus, bertambah jadi 5.000 dan hidup mereka semua diubahkan. Halo Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Ada nggak satu jiwa pun yang Bapak Ibu menangkan?
Mungkin itu saudaramu kek, bapakmu kek, ibumu kek. Ada enggak? Ada di sini orang tua yang anaknya belum kenal Tuhan, yang belum mau ibadah. Halo? Ada di sini yang ibunya belum kenal Tuhan. Halo? Di mana engkau? Di mana engkau berada? Apa engkau sudah menjadi saksiku, kata Kristus? Pagi hari ini, saya mau mengajak kita menyadari siapa kita. Tuhan mengasihi kita. Dia mau kita menjadi pribadi yang potensi. Dia mau menjadikan kita pribadi-pribadi yang potensi yang dapat memenangkan jiwa. Dapat menarik jiwa-jiwa. Mungkin di dalam rayon, mungkin dalam pekerjaan, mungkin di segala lini aspek kehidupanmu. Tapi apakah engkau bersedia menyerahkan seluruh tubuhmu dan terutama lidahmu kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan supaya Tuhan pakai bagi hormat dan kemuliaan nama? Jawabannya Anda sendiri. Biarlah momen hari Pantekosta bukan hanya sekedar kita dipenuhi Roh Kudus, tapi kita mau dipulihkan lagi sebagai wanita, sebagai manusia yang punya kemuliaan. Jadi kalau Bapak ingat mau berkata-kata kepada seseorang, ingat aku manusia yang penuh dengan kemuliaan. Jangan sampai nama-nama kebun binatang engkau sematkan kepada saudaramu, engkau sematkan kepada siapa, atau kepada siapapun yang engkau sedang marah, engkau mengata-ngata, keluar apa yang ada di kebun safari, kebun binatang atau apa itu safari itu, yang ada di Jakarta. Ingat, jangan menista orang dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ya. Itu bisa tahu Anda itu hidup dipimpin oleh Roh atau tidak. Kalau Anda hidup dipimpin sejengkel-jengkel apapun, Anda tidak akan keluarkan kata-kata itu karena Anda tahu Anda bernilai di hadapan Tuhan. Anda adalah manusia yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Mari responi firman Tuhan. Saya ajak kita sama-sama berdiri.